Ketika kita melakukan lagu penyembahan, pujian penyembahan kepada Tuhan, ternyata Tuhan Yesus hadir di antara kita semua. Dan Tuhan cuma berkata, "Aku akan memberikan berkat-Ku kepada umat-umat-Ku." Dan cahayanya begitu bercahaya sampai aku benar-benar menangis. Tuhan itu ternyata hadir di setiap pujian penyembahan kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh. Kehadiran Tuhan tuh bikin melelehkan air mata. Tuhan cuma ingin saya menyampaikan bahwa mulailah segala sesuatunya dari nol, kamu akan diberkati. Dan jangan pernah ada keraguan sedikit pun. Tuhan ingin di setiap rumah-rumah itu ada nyanyian pujian penyembahan. Karena Tuhan akan membawa bangsa Indonesia ini pada masa keemasan. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memulihkan Amerika dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Tuhan itu hadir lewat pujian penyembahan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan benar-benar hati kita itu menyatu sama Tuhan. Tuhan tuh bisa hadir di setiap pujian penyembahan kalian. Makanya kenapa ketika kita datang ke gereja, pendeta pasti menyuruh kita untuk membuat doa korporat, membuat pujian penyembahan. Makanya pendeta itu selalu bilang kepada kita, setiap kita datang ke gereja tidak boleh telat. Ternyata yang benar-benar Tuhan agungkan itu pujian penyembahan. Pujian penyembahan kita itu menyenangkan hatinya Tuhan, benar-benar menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan tuh benar-benar bisa hadir di dalam kehidupan kita, bahkan di rumah kita Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir di rumahmu, Tuhan itu akan menerangi seisi rumahmu. Tuhan hadir untuk membawa berkat. Tuhan hadir itu untuk membawa damai sukacita, melampaui akal logika kita. Ketika Roh Kudus menyeruap hadir di dalam setiap hidup kita, rasanya kita itu pengen kayak nangis, air mata itu kayak mengucur deras, entah dari mana air mata itu. Rasanya Roh Kudus itu benar-benar serasa menelungkup kita semua, ikut arus surgawi yang Tuhan bawakan dalam hidup kita. Tuhan selalu meminta kita untuk punya iman yang kuat. Untuk paling tidak ada waktu untuk memuji Dia, menyembah Dia. Karena pujian penyembahan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan khotbah semata, bukan khotbah dari pendeta atau apapun itu. Yang menyenangkan hatinya Tuhan adalah ketika orang-orang yang dipilihnya mulai menyembah Dia, memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Karena pujian kita itu sampai ke tatanya Allah, sampai ke surganya Tuhan. Saat itu kita tahu bahwa Tuhan itu punya arti yang besar. Saat Tuhan hadir di rumah kalian semua, Tuhan bawa berkat. Tuhan akan mengurapi setiap anggota keluarga kalian. Tuhan akan melepaskan kuk dan beban atas hidupmu. Karena kehadiran Tuhan bukan tanpa sebab. Tuhan hadir dalam hidupmu untuk memberi damai, sukacita, rasa haus yang terpuaskan. Mungkin kita secara naluri manusia, kepuasan kita tidak pernah bisa terpenuhi dengan baik. Tapi Tuhan tuh kayak melepaskan dahaga kita, memberi kita sesuatu energi baru. Energi roh iman yang begitu dahsyat dan luar biasa.
Bahkan kasih-Nya yang begitu besar seolah membuat masalah kita tampak kecil. Tuhan yang lebih besar dari hidup kita. Tuhan punya anugerah untuk membawa kamu semua untuk ada dalam pemulihannya, untuk ada dalam kasih-Nya dan berkat-Nya yang luar biasa. Dan Tuhan akan banyak banget mengurapi dan memberkati anak-anak muda dengan urapan yang begitu luar biasa. Akan ada banyak mujizat kesembuhan. Pokoknya mujizat Tuhan akan terjadi luar biasa. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tuh selalu hadir dalam dimensi ruang dan waktu tanpa kamu sadari. Tanpa perlu kamu mengemis, Dia akan datang dengan sendirinya ketika kamu melepas egomu. Melepas keterbatasanmu, menyatu dengan Dia. Merasakan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan cuma bilang satu, apapun yang ku kehendaki atas orang-orang pilihanku, Dia akan kujadikan sebagaimana aku menjadikan dia. Dan rema yang setiap aku bawakan adalah rema-rema yang Tuhan beri kepada saya untuk aku sampaikan ke kalian semua. Rema yang Tuhan berikan hari ini adalah jangan terlampau banyak bertanya, tapi lakukan apa yang harus kamu lakukan. Dan Tuhan pasti akan lepaskan berkat-Nya untuk kalian. Akan ada hal-hal yang mungkin di luar prediksi kalian, tapi ketahuilah ketika kita bersandar sama Tuhan, segala sesuatu itu bisa kita lalui dengan sangat baik. Bahkan Tuhan tuh memberikan pandangan, ada banyak orang yang tanda tangan di atas kertas yang sebelumnya mungkin dia itu tidak berhasil, tapi kali ini tanda tangan yang dia lakukan tuh menggolkan semua bisnisnya, semua masalah finansialnya bahkan. Dan ini kalian harus tangkap rema ini. Karena Tuhan memberi gambaran seperti itu di alam roh ya. Jadi yang penting yang kita lakukan adalah di tahun-tahun ini, di cuaca yang begitu ekstrim, yang kita lakukan adalah semakin banyak melakukan pujian penyembahan. Ketika datang ke gereja, upayakan jangan telat, karena pujian penyembahan itu untuk memberi aroma yang harum, untuk mengucapkan rasa syukur kita atas perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Jangan menyerah, karena mujizat-mujizat yang luar biasa akan terjadi. Gak usah bertanya bagaimana caranya, tapi Tuhan yang tahu jalannya. Kamu tinggal ikuti apa yang Tuhan harapkan untuk dirimu. Segala sesuatu itu kita percayai bukan karena kita melihat, tapi kita percaya ketika kita mendengar. Karena ketika Tuhan berjanji, Dia akan menepatinya. Jangan pernah merasa kalau Tuhan menjauh darimu, justru Tuhan mendekat. Hanya saja kita mungkin kurang begitu dekat, kurang mengerti respon yang Tuhan berikan. Sebenarnya Tuhan tuh kerap datang ke dalam kehidupan kita masing-masing. Hanya saja mungkin kita terlampau melekat kepada dunia ini sehingga kita nggak tahu begitu Tuhan hadir menyapa dalam hidup kita atau juga memberi pemberitahuan. Mungkin kita kadang-kadang sebagai manusia menganggap itu sebagai suatu hal yang tidak terlalu penting. Tapi sebenarnya ketika kamu semakin dekat dengan Tuhan, kamu akan tahu ketika Tuhan berbicara kepada kamu, ketika Tuhan
memperlihatkan suatu tanda kepada kamu, kamu akan tahu. Semakin dekatlah dengan Tuhan, karena kehidupan ini tidak bisa kita raba. Tapi ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahu jalan mana yang harus kamu lalui dan apa yang harus kamu lakukan dalam kehidupan ini, bagaimana mencikapi sebuah masalah, atau bagaimana caranya kita itu untuk percaya bahwa kesembuhan bahkan finansial itu sudah kita dapatkan. Segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu cuma-cuma. Yang terpenting adalah kita taat saja sama Dia dan memuji Dia dengan sepenuh hati. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Lakukan apapun pekerjaan hari ini dengan sebaik-baiknya. Lakukan apapun tugasmu hari ini semata-mata karena Dia. Karena Tuhan akan membawamu naik tinggi.